Gitu. Tadi Pak Dewa juga sudah menyampaikan kami bertemu pertama kali di 2018 ya, waktu saya melakukan visiting researcher di Gießen di Jerman, dan saat itu juga sedang mengerjakan sampel dari tunicate begitu. Tepatnya dari bakteri asosiasi tunicate untuk mencari senyawa antibiotik yang bisa untuk mengobati anti multi drug resistant. Nah, adik-adik mahasiswa mungkin awam ya sama tourniquet karena nggak banyak peneliti yang meneliti tentang hal itu begitu. Tapi kalau invertebrata laut lainnya mungkin seperti spong ataupun teripang, bintang laut dan lain sebagainya mungkin sudah familiar. Nah, di slide yang adik-adik lihat ini adalah salah satu produk dari tourniquet yang mana sudah diperjualbelikan di pasar market gitulah ya, di obat-obatan. Salah satunya yang paling terkenal ini ada Yondelis atau Ectenacidin. Dengan struktur kimia seperti yang ada di sini ya, ET743, ini dari tunicate Ectenacidia turbinata dari Laut Karibia, Amerika Serikat, yang mana digunakan untuk pengobatan kanker sarkoma. Kemudian ada Zepzelca atau Aplidin, ini juga sama dari Tunicate. Keduanya diproduksi oleh perusahaan farmasi dari barat gitu ya, yaitu Farmamar. Nah, kenapa kok ini merupakan topik yang menarik sekali gitu ya? Di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait 6 subtopik. Yang pertama marine bioresource, kemudian marine secondary metabolite, marine tourniquet, diversity dari tourniquetnya, dan juga produk-produk pharmaceutical dari tourniquet ataupun mikrobiomnya, serta yang terakhir adalah tantangan dan prospek ke depannya seperti apa. Nah, kembali lagi ke sini bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya. Sebagian wilayah dari kita di Indonesia sebelah timur itu ada di Coral Dredging Center gitu ya, yang mana kita sudah diakui oleh dunia memiliki berbagai jenis biota yang sangat beraneka ragam dan juga beraneka jenisnya begitu. Indonesia sendiri kita tahu bahwa kita punya sekitar 18.110 pulau dengan garis pantai 108.920 kilometer, yang mana hal ini sangat menguntungkan bagi kita begitu ya. Dan juga Indonesia berada di zona musim atau zona iklim tropis gitu ya, yang mana punya banyak sekali ekosistem-ekosistem tropis ya yang ada di pantai begitu, ada estuari, kemudian ada mangrove, ada koral, ada lamun dan lain sebagainya. Nah, di sebelah sini ini adalah gambaran dari betapa banyaknya sumber daya yang bisa kita lihat dari ini sebenarnya video tapi kenapa nggak bisa ngeplay ya. Nah, ini gambaran dari ikan-ikan yang sedang schooling, kemudian di bawahnya ada terumbu karang dan lain sebagainya, yang mana sudah banyak penelitian terkait manfaat farmakologi dari mereka begitu. Nah, kemudian bicara tentang resource ya, marine bioresource yang kita punya itu sangat banyak sekali karena seperti yang kita ketahui, the largest ecosystem on the planet is ocean. Ocean itu membentuk sekitar 70% ekosistem di bumi. Terbagi menjadi beberapa zona, ada zona fotik, pelagik, bentik, epipelagik, dan juga zona afotik. Dan juga di dalam ekosistem laut itu ada sekitar 40.000 jenis spesies yang berbeda dan diklasifikasikan ke dalam mikroorganisme, kemudian lamun, alga, karang, dan juga biota-biotanya, baik biota yang besar ataupun biota-biota yang kecil. Nah, lingkungan laut ini disebut juga sebagai reservoir yang sangat besar bagi berbagai macam jenis senyawa bioaktif, begitu. Bahkan ada yang bilang bahwa senyawa bioaktif dari lingkungan laut itu sangat unik strukturnya dibandingkan dengan senyawa aktif yang berada dari darat gitu. Nah, kenapa marine organism ini bisa memproduksi senyawa-senyawa yang unik ini? Karena mereka hidup di lingkungan
lingkungan laut yang berbeda dengan yang ada di darat. Lingkungan laut punya banyak tekanan, di antaranya antara lain suhu, kemudian klorofil konten, kemudian salinitas, dan juga kualitas air. Kualitas-kualitas air ini sangat mempengaruhi jenis ataupun kandungan senyawa aktif yang dimiliki oleh organisme laut. Nah, banyak sekali organisme laut ataupun mikroorganisme laut punya keanekaragaman jenis senyawa kimia yang sangat kaya sebagai sumber dari senyawa metabolit sekunder dibandingkan organisme-organisme yang ada di darat. Nah, marine bioresource ini mencakup diantaranya adalah bakteri laut, kemudian jamur laut, spong laut, alga, baik makro ataupun mikro, kemudian ada krustasea, moluska, ikan, dan juga invertebrata ataupun vertebrata kecil yang hidup di lautan. Nah, ini di sebelah kiri ini ada asidian, kemudian ada nudibranch atau kelinci laut ya. Ini juga banyak diteliti, punya berbagai macam senyawa bioaktif. Kemudian ada soft coral atau karang lunak, ini juga punya banyak senyawa bioaktif. Kemudian karang kras juga sama, dan juga echinodermata, di sini ada link ya, yaitu bintang laut. Juga sudah banyak diteliti kandungan senyawa-senyawa bioaktifnya. Nah, kemudian disinilah peran dari bioteknologinya. Seperti yang saya sampaikan di slide awal tadi, Indonesia memiliki biodiversitas yang sangat kaya sekali, begitu, di lautnya, gitu ya. Kita punya 40.000 jenis dari berbagai macam spesies. Nah, bioteknologi perannya ada di sini. Fungsinya untuk menemukan misalnya genetiknya, kemudian molekular biologinya, nanoteknologi, bioinformatik, dan juga omiknya, untuk kemudian diproses lebih lanjut menjadi produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, seperti misalnya obat-obatan, kemudian biofuel, electricity, makanan, ya, kemudian enzim, senyawa dan juga DNA blueprint. Jadi bioteknologi laut ini sangat sangat menjanjikan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa marine resource yang penting gitu ya, yang sudah banyak diteliti, dan research areanya ada di bidang apa saja. Ada di bidang makanan gitu ya. Marine resource-nya berasal dari alga, rumput laut, dan lain sebagainya, itu bisa kita makan. Kemudian invertebrata, contohnya misalnya seperti teripang ya, yang punya banyak manfaat untuk kita. Ubur-ubur itu juga di beberapa wilayah dimanfaatkan. Kemudian uni dari Echinodermata itu juga dimanfaatkan. Kemudian ikan-ikan. Nah, kemudian ada di bidang energi, ini dari alga misalnya ya. Sekarang banyak sekali riset-riset tentang fotoreaktor, energi bersih dari alga. Di bidang kesehatan ini juga sangat banyak ya di bioteknologi. Contohnya dari alga, spong, dan juga mikroorganisme. Tujuannya adalah untuk mencari novel bioactive compound. Dan tidak kalah menarik juga ada di research area di environment atau lingkungan. Sumbernya biasanya dari marine microorganism. Nah, biasanya untuk biomonitoring. Kemudian di industri ya, area industri ada alga ataupun mikroorganisme juga bisa sebagai penghasil enzim dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memproduksi biopolimer, kosmetik, dan juga kesehatan. Nah, ini contoh-contoh organismenya ada rumput laut, kemudian ada seagrass atau lamun, ada teripang, ada spons, asidian, dan juga mikroorganisme, baik bakteri, actinobacteria, ataupun fungi. Nah, kalau kita klasifikasikan berdasarkan golongannya ya, itu yang paling banyak dimanfaatkan sebagai penghasil senyawa bioaktif adalah spong. Dari penelitiannya Pereira, spong menghasilkan sekitar 37 senyawa bioaktif. Jadi spong itu sangat menjanjikan, meskipun spong ini adalah makhluk yang paling primitif gitu. Dia tidak punya organ tubuh dan dia hanya sekumpulan sel-sel ya yang saling apa ya, saling membentuk organisme gitu yang berpori ya.
dia filter feeder. Ada juga yang bilang dia itu pelabuhan bagi banyak mikroorganisme, dan mostly senyawa yang dihasilkan oleh spong ini berasal dari mikroorganisme simbionnya. Di posisi kedua itu ada Cnidarians. Di sini tempatnya para karang, soft coral, hard coral, ubur-ubur. Dan biasanya yang dimanfaatkan dari Cnidarian ini adalah toksinnya, marine toxin, bisa untuk senyawa bioaktif. Selanjutnya adalah microbes. Nah, microbes itu kosmopolit banget. Dia bisa hidup di mana aja, dia bisa menghasilkan apa aja, tergantung rekayasa yang kita berikan ke dia. Kita kasih media A, dia bisa memproduksi senyawa yang kita mau. Yang sangat terkenal misalnya penicillin gitu ya, antibiotik penicillin, dia dari jamur Penicillium notatum. Nah, yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tonicates. Ada kurang lebih 6 senyawa bioaktif yang sudah ditemukan dari organisme ini. Gitu. Nah, selanjutnya ini marine secondary metabolite atau senyawa metabolit sekunder yang berasal dari organisme laut ya, baik biotanya ataupun mikroorganismenya. Dari manakah secondary metabolite ini berasal? Sebetulnya kalau kita lihat dari definisinya, metabolit sekunder ini adalah senyawa-senyawa metabolit yang diekskresikan oleh biota atau mikroorganisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh mereka. Begitu. Berbeda dengan metabolit primer seperti enzim yang masih dimanfaatkan oleh biota ataupun oleh mikroorganisme, kalau secondary metabolit ini sama sekali tidak dimanfaatkan atau tidak dipakai lagi oleh tubuh mereka. Nah, biasanya secondary metabolite ini hadir sebagai reaksi dari adanya interaksi chemical ecology atau ekologi kimia yang ada di lingkungan laut. Kita tahu di laut itu ada banyak sekali organisme ya, terutama kalau yang bentik, yang dia nggak bisa lari gitu loh, nggak bisa pergi gitulah. Misalnya karang sama asidian. Mereka akan berkompetisi ruang di sana. Siapa yang pertumbuhannya lebih cepat pasti akan mendominasi di sana. Dalam mereka mempertahankan posisinya, pasti mereka akan mengeluarkan senyawa-senyawa untuk melindungi dirinya sendiri dari kompetitornya ataupun dari predatornya. Nah, senyawa inilah yang diambil dan dimanfaatkan oleh manusia. Begitu. Nah, berdasarkan penelitian, selama kurang lebih 30 tahun terakhir, sudah ada lebih dari 35.000 senyawa marine natural product yang novel ya, yang baru, yang diisolasi dari marine resource, dari invertebrata, dari tumbuh-tumbuhan, begitu. Berbagai macam senyawa tersebut memiliki aktivitas yang cukup kuat, di antaranya sebagai anti kanker, kemudian inhibitor metaloproteinase, antioksidan, antivirus, anti peradangan, kemudian hepatoprotective activity, antibiotik, dan juga anti diabetes. Golongan-golongan senyawanya diantaranya adalah terpena, kemudian steroid, sterol, polifenol, protein, dan juga lipid. Ini teman-teman kalau strukturnya seperti yang ada di gambar 1 sampai 12 ini ya. Nah, kemudian contoh produk marine bioteknologi yang sudah dipasarkan, kurang lebih saat ini sudah ada 4 produk yang di-approve penggunaannya ya oleh FDI, Food and Drug Administration dari Amerika Serikat, BPOM-nya Amerika Serikat. Kemudian ada 13 senyawa lagi yang masuk ke fase klinis, dan banyak sekali senyawa-senyawa yang ada di level investigasi klinik yang berasal dari beragam sumber-sumber ya, bisa dari biota-biota ataupun dari mikroorganisme di berbagai belahan dunia, baik yang di tropis ataupun yang subtropis. Contohnya ini ada Ziconotide Rayat, dia adalah painkiller dari corn snail atau gastropod ya ini. Apa namanya, keong yang bentuknya seperti kerucut gitu. Itu dia toksinnya tinggi juga. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai painkiller.
Kemudian selanjutnya ada yondelit atau trabectedin. Ini adalah molekul atau senyawa anti kanker dari tunicata yang berasal dari Caribbean, yaitu Actinidia turbinata. Kemudian ada juga senyawa 3 strep 2,4 dimetoxybenziliden dari cacing laut ya, Paranemartes peregrina dari Pacific Rim. Nah, detail lanjutannya itu ada di tabel ini yang di bawah. Produk-produknya misalnya ada ARA A, ARA C, sumbernya berasal dari spong laut, fungsinya sebagai antivirus dan anti kanker begitu. Kemudian ada asam okadaik, maloanid, aequorin, cephalosporin ini ya. Cephalosporin ini dari marine fungi atau jamur laut Cephalosporin sp. Aplikasinya adalah untuk antibiotik. Nah, tadi di awal mungkin sudah dijelaskan sedikit. Kenapa kok marine derived pharmaceutical ataupun obat-obatan yang dari laut itu menarik untuk dikaji gitu ya. Yang pertama itu karena struktur kimianya yang sangat unik. Banyak sekali cincin-cincin yang kompleks seperti actinosidin, halicondrin, ya, bryostatin. Ini dari bryozoa ya. Nah, harapannya cincin-cincin yang kompleks ini, struktur yang kompleks, itu bisa membuat bakteri, kalau misalnya dia dibuat antibiotik ya, dia lebih sensitif gitu, tidak gampang resisten, sehingga tidak mudah memunculkan strain yang resisten gitu. Kemudian aplikasinya sangat luas, bisa untuk anti kanker, anti diabetes, neurodegeneratif, kemudian mengatasi kardiovaskular dan juga peradangan. Selanjutnya, dia juga bisa untuk antibakteri. Riset S3 saya, eh, kami nyari antibakteri dari bakteri laut ya yang berasal dari tuniket sebagai anti multidrug resistant extended spectrum beta lactamase E. coli. Nah, itu efektivitasnya cukup baik jika dibandingkan dengan antibiotik komersial yang ada gitu ya. Kemudian kelebihan lainnya adalah toksisitasnya rendah tuh dibandingkan dengan produk dari darat. Nah, dengan segala kelebihan yang ada begitu ya pada bidang marine bioteknologi ternyata belum membuat kita Indonesia itu sebagai negara yang memprioritaskan riset di bidang bioteknologi laut. Yang kita lihat di tabel ini ya, itu yang sudah memprioritaskan antara lain ada Afrika, kemudian Amerika Tengah dan Selatan, Amerika Utara, Asia. Asia ini utamanya adalah di Cina, Indonesia, kemudian Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Oh, kita ada di urutan ke-5 gitu. Tapi sudah lebih baik daripada tidak ada sama sekali gitu ya. Kita masuk ke jajaran Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, dan juga Filipina. Seharusnya kita bisa leading ya, tapi kenyataannya yang leading di bidang ini adalah di Amerika Utara, terutama di USA. Mereka sangat getol sekali untuk mendukung riset-riset yang berkaitan dengan bioteknologi laut. Tapi nggak apa-apa, kita masih unggul karena kita punya banyak resource-nya. Nah, kita kembali ke tourniquet, ya. Nah, tourniquet itu apa sih? Mungkin ini term atau istilah yang baru yang belum pernah adik-adik semuanya dengar gitu. Aku jarang banget dengar apa sih tourniquet gitu ya. Tourniquet ini golongan dari chordata. Jadi dia masuknya hewan yang memiliki tulang belakang, tapi tulang belakangnya tidak selamanya ada. Adanya hanya di saat fase larva saja. Subfilumnya Tunicata atau bisa juga disebut Urochordata. Dia termasuk sebetulnya agak membingungkan kalau istilah taksonominya ya. Dia disebut juga false invertebrate yang sudah ada sejak 500 juta tahun yang lalu. Dan subfilum ini
terdiri dari sekitar 3.000 spesies yang semuanya marin. Dia tidak bisa mentoleransi tingkat salinitas yang rendah. Berbeda dengan spong, yang mana ada spong tawar dan spong laut. Kalau asidian ini dia 100% hidup di laut. Nah, tunicat ini atau Urochordata ini dia punya 3 kelas, yaitu Acidiacea, Thaliacea, dan Larvacea. Acidiacea ini adalah yang paling banyak dari sekitar 3.000 spesies tunicata, hampir 90% termasuk ke kelas Acidiacea. Dan Acidiacea ini adalah satu-satunya yang bentik dan menempel pada substrat. Contohnya seperti yang di slide ini. Nah, ini ya. Ini Rhopalaya macrothorax. Ini new record dari Indonesia. Pertama kali dilaporkan ada di sini, di Karimun Jawa. Kemudian ada Thaliacea. Thaliacea ini adalah pelagik, Thaliacea dan Larvacea. Jadi Sepertinya ada gangguan ya. Coba saya hubungi dia dulu ya.
Oh ya, mohon maaf tadi kelempar karena jaringannya kurang bagus. Saya Oh izin iya, share screen lagi. mangga silakan. Nah, ini kita kembali ke sini ya. Marin Tunicats tadi sudah. Kenapa namanya Tunicats? Karena dia punya tunik atau punya selubung luar mantel gitu, yang warnanya kuning ini mantel. Kemudian kenapa dia important gitu ya? Karena dia punya. Nah ini contohnya ya. Dia filter feeder, dia bisa memasukkan makanan dari sini itu ke inhalant siphonnya, kemudian keluar lewat exhalent siphon atau atrial siphon. Nah, bakteri-bakteri yang terperangkap di sini, di faringnya dia, itu punya kecenderungan untuk menghasilkan metabolit sekunder. Bagaimana dengan diversity tunika di Indonesia? Dari berbagai lokasi yang sudah kami lakukan penelitian, dari, ya belum banyak sih, baru 6 gitu ya, di daerah Kepulauan Seribu, kemudian paling banyak kami melakukan riset di Karimun Jawa, Bali, eh, kemudian ada di Maluku gitu ya. Ada banyak sekali spesies-spesies yang belum pernah dilaporkan sebelumnya gitu. Kembali lagi ya, karena kita rich in biodiversity gitu ya. Jadi negara tropis gitu ya, even though Indonesia sama Brazil itu sama-sama tropis gitu ya. Keanekaragaman spesiesnya itu beda gitu. Di Brazil riset tentang tuniket itu udah banyak banget sih. Kalau di Indonesia riset tentang tuniket ini masih relatif sedikit gitu. Tapi dari yang sudah kami lakukan, eh, kami mengidentifikasi bahwa tuniket yang kami temukan itu kebanyakan berasal dari kelas Acidiaceae. Diikuti dari ordo yang paling banyak ada Aplausobranchia, kemudian Plebobranchia dan Stolidobranchia. Beberapa adalah new records, bahkan ada beberapa yang new species masih em, apa namanya belum ditemukan di tempat lain di dunia begitu. Nah, ini beberapa contoh dari tuniket yang ditemukan di Indonesia ya. Yang paling banyak adalah Aplausobranchia. Ini Aplausobranchia berasal dari apa namanya bahasa Latin gitu ya. Applauso itu artinya simple. Branchia itu adalah faring gitu. Jadi dia punya faring yang simple. Kalau kita disek tubuhnya, kita bedah tubuhnya, di dalamnya itu faringnya simple. Simple di sini dalam artian tidak ada lipatan-lipatan, tidak ada papila, tidak ada longitudinal verse dan lain sebagainya. Dan strukturnya sangat sederhana gitu. Di Indonesia sendiri beberapa spesies yang sering kita temukan di antaranya kalau di Indonesia Timur di sini ada Polycarpa aurata, kemudian habis itu kita ada Polycarpa pun di sini ada polimorfismenya ya. Warnanya beda-beda, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang ungu gitu. Ini kita ketemukan di Bali. Kemudian ada Clavarina robusta, ada yang cincin oralnya putih dan ada yang kuning. Kemudian Clavellina malukensis, seperti namanya dia ditemukan di Maluku. Selanjutnya ada di Demnomole, ini di Karimun Jawa banyak, di Bali banyak, di hampir semua wilayah tropis ada. Kemudian ada Adrialum robustum dan Aplidium. Selanjutnya, ordo kedua yang ditemukan adalah Plebobranchia. Ini karena plebo itu artinya ada garis-garis eh, transversal pada brankial saknya. Brankia ini adalah faringnya. Nah, biasanya plebobrankia ini 90% dia soliter. Ini semuanya yang ada di gambar ini Paulownia. Paulownia pun macam-macam. Kemarin kami baru nemuin new record juga Paulownia philippinensis yang mana sebetulnya dia ditemuinnya firstly di Filipina gitu. Tapi mungkin dia drifting ya karena arus laut Indonesia dari atas ke bawah gitu. Terus dia drifting sampai ke Karimun Jawa. Kemudian ada stolidobranchia. Stolido itu artinya lipatan, branchial itu artinya faring. Jadi kalau dibuka atau dibedah, faringnya itu punya lipatan-lipatan. Ada banyak spesies dan
di Solidobranchia ini organisme sangat kecil-kecil sekali gitu. Jadi sangat memerlukan ketelitian dalam mencarinya di laut. Ini contohnya ada Hetmania momus, kemudian ada Eusenstia labisakiensis, dan ada ini Hetmania juga, dan ada Botryloides. Nah, Botryloides ini banyak sekali yang unik-unik gitu. Bahkan ada yang polanya itu seperti harimau gitu kalau di Indonesia Timur. Dan banyak juga Botryloides yang new species yang kami temukan di wilayah apa namanya Karimun Jawa gitu dan Pulau Seribu. Solidobranchia punya 3 kelompok utama, ada stelit, piorit, dan juga malkulit. Nah, ini gongnya ya, Marine Toniket. Kurang lebih ada 572 senyawa bioaktif yang sudah ditemukan dari si pendekatan ini. Mulai dari penelitian yang dilakukan tahun 1994 sampai 2014. Jadi selama kurang lebih 20 tahun gitu ya, itu sudah diisolasi sebanyak 572, baik yang novel ataupun yang tidak, dengan berbagai macam aktivitas begitu. Ada yang antibakteri, anti peradangan, antivirus, anti diabetik, anti proliferatif, anti parasit, dan lain sebagainya. Di antara berbagai macam family asidian itu, yang paling banyak berkontribusi dalam memiliki senyawa bioaktif itu dari Didymnidae sebanyak 32%. Didymnidae itu tadi yang ini, yang Didymnomole atriolum robustum ini, dia Didymnidae. Diikuti oleh Polyclonidae sebanyak 22%, dan di nomor 3 ada Steelidae. Selanjutnya yang paling uh, nomor 4 ada Polycitoridae, Pioridae, Clavellinidae, Cyanidae, dan terakhir Molkulidae. Ini senyawa-senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh mereka ya. Beberapa dari senyawa aktif tersebut sudah masuk ke market dan sudah digunakan untuk treatment kanker. Tadi saya ceritakan contohnya adalah ectenacidin atau ET743, atau nama lainnya adalah trabectedin dari Tunicata Ectenacidia turbinata, yang mana dia sudah di-approve oleh US Food and Drug Administration FDA dan sudah diperdagangkan dengan nama dagang Yondelis. Nah, selanjutnya adalah Aplidin. Aplidin ini nama lainnya dihydrodidamnin B atau Pritidepsin. Pertama kali diisolasi oleh Tonicat Aplidium albicans yang sudah didistribusikan atau diperjualbelikan oleh Farmamer Spanyol ya, perusahaan farmasi laut asal Spanyol. Nah, kemudian ini adalah golongan-golongan obat-obatan yang berasal dari asidians. Kurang lebih hampir 64% senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh asidian itu dia punya sifat sebagai anti kanker. Kemudian selanjutnya antibakteri sebanyak 14%, dan lainnya sebagai anti malaria misalnya sejumlah 6%, kemudian antifungal 3%, anti HIV 3%, anti-inflamatori 3%, Janus disorder 3%, antioksidan 2%, antivirus dan juga anti diabetes. Jadi asidian ini punya potensi yang sangat besar untuk digunakan sebagai kandidat sumber senyawa bioaktif. Nah, ini ya selain yang tadi disebutkan ada Yondelis dan Aplidin gitu ya, ada senyawa-senyawa lain yang juga punya sifat-sifat sebagai antibakteri gitu. Contohnya ini antibiotik enterosin. Ini berfungsi sebagai anti jamur yang diisolasi oleh Didymnum sp. Kemudian ada lagi antibiotik dari antibiotik oktapeptid dari Stiella plicata. Dia
berfungsi sebagai antibakteri Staphylococcus aureus. Kemudian selanjutnya adalah Polycarpamin B, itu dari Polycarpa aurata, dan lain sebagainya. Kalau yang kami temukan kemarin ada isatin, itu sebagai antibakteri multidrug resistant Escherichia coli dari Triolum robustum. Selanjutnya ada senyawa botrilamid, ya ini fungsinya sebagai anti tumor atau anti kanker, diisolasi dari Botrytis sp dan Botrytis clauseri. Kemudian ektenasidin ini udah yang paling terkenal ya dan sudah digunakan oleh rumah sakit dari ektenasidin turbinata. Kemudian ada Didamnin B dari Didamnidae. Kemudian ada Bistraten A dari Lysoginum bistratum. Dan selanjutnya ada antifouling. Ini kurang lebih dari 52 genus Aplausobranchia. 20 anggota diantaranya berpotensi sebagai antifouling. Selanjutnya di urutan kedua ada Ortholistolidobranchia sebanyak 18% anggotanya dan Lebobranchia sebanyak 12%. Nah, selain untuk antibakteri, antitumor, antifouling itu juga sebagai insektisidal. Di sini sebagai anti malaria dari Ascidian spesies Microcosmus guanus, Ascidia sydneiensis dan Palusia nigra. Kemudian ada juga yang sebagai anti insektisida si apa namanya nyamuk Aedes aegypti. Contohnya dari Clavellina picta, Eudostoma obscuratum, Didamnum mole, Atriolum robustum, Palusia, Didamnum sp dan Apelidium sp. Tidak hanya 4 ini, dia juga bisa bermanfaat untuk lingkungan sebagai agen bioremediasi mikroplastik dan lain sebagainya. Bisa. Oke. Nah, ini yang di slide depan tadi ya, Yondelis atau Trabectedin atau ET743. Kemudian ada Lurbinectedin atau Zepzelca. Dan juga apa namanya Apridin dari Ascidian. Ini udah berkali-kali ya saya sebutkan. Kemudian lurbinectedin ini dijual dengan nama brand Zepzelca. Ini untuk treatment kanker paru-paru. Kemudian apledin atau plitidepsin ini untuk treatment myeloma begitu. Apledin diekstraksi dari Ascidian Aplydium albicans. Nah, selain dari natural produknya itu sendiri gitu ya, ternyata usut punya usut, senyawa bioaktif ini juga diproduksi oleh mikrobiomnya gitu. Nah, ini marine environment itu kan punya banyak sekali bentuk mikroorganisme ataupun organisme-organisme lain di dalamnya gitu ya, terjadi rebutan resource di sana, kompetisi ruang dan lain sebagainya. Kemudian muncullah senyawa sebagai pertahanan diri itu. Nah, ini contohnya dari Actinidin turbinata bentuknya seperti ini. Nah, ternyata setelah dianalisis metagenom gitulah ya, dari si Actinidin turbinata ini dia punya endosimbion namanya Candidatus endoactinasidia fromentensis. Dan si Candidatus ini ternyata dia juga punya biogenetic gene cluster yang sama yang digunakan untuk mensintesis si ET743. Bagus dong, akhirnya bisa diekstraksi juga langsung dari mikrobanya, begitu. Tidak hanya dari organismenya. Kenapa? Karena kalau dari organismenya ini kita membutuhkan jumlah yang sangat-sangat banyak. Dalam 1 kilonya itu hanya sekitar 0,001 miligram nyawa aktif yang bisa diekstraksi begitu. Nah, kalau dari mikrobanya atau simbionnya kan bisa
di scale up gitu ya, atau paling nggak kita bisa cloning dan kita bisa harvest dari bakterinya. Pun kalau bakteri itu dia lebih mudah perawatannya dan juga lebih cepat gitu harvestnya daripada kalau kita harus mengkultur Basidian. Nah, ini associated microbes are the real producer of natural product ya. Selain kasus dari Actinidian turbinata tadi, Ect743, ternyata senyawa lain seperti didemin B yang diisolasi dari Tridium solidum itu juga berasal dari mikroba asosiasinya. Deteksinya gimana? Deteksinya ya dari jenisnya, dari biji nya ya. Dua mikroorganisme yang bertanggung jawab untuk menghasilkan didamnin ini antara lain adalah Distrella mobilis dan Distrella baozanensis. Nah, jadi bioprospeksi bakteri yang berasosiasi dengan tuniket untuk menemukan senyawa antimikroba ini menjadi sangat menjanjikan. Karena bakteri ini dia lebih sustainable, kemudian kultivasinya lebih mudah gitu loh daripada harus mengkultur asidian, dan juga prosesnya lebih cepat ya harvestnya dan lebih murah begitu. Harapannya dia bisa menyediakan supply yang lebih banyak untuk senyawa bioaktif. Nah, selain dari bakteri-bakteri yang bisa dikultur begitu ya, ada juga bakteri yang tidak bisa dikultur dari si asidian ini. Sekitar 8% senyawa natural product yang awalnya dianggap berasal dari tunicate itu ternyata dia berasal dari mikroorganisme simbionnya. Permasalahannya adalah tidak semua bakterinya itu bisa dikultur menggunakan teknik laboratori standar gitu. Perlu teknik-teknik khusus gitu ya. Nah, oleh karena itu, analisis metagenomik atau metabarcoding dari si mikrobiomanya itu sangat penting untuk mengetahui oh kira-kira dia punya jenis apa sih di bakteri itu gitu, di simbionnya, sehingga ada kemungkinan dia mungkin bisa menghasilkan senyawa tertentu gitu. Nah, ini contoh beberapa bakterinya yang bisa diisolasi atau yang bisa dikultur ya. Karena tadi di awal tuniket itu adalah filter feeder, dia masukin makanan lewat oral sifon gitu ya. Terus ada faringnya. Nah, air akan tersaring di faring itu dan keluar melalui atrial sifon. Tidak menutup kemungkinan ada banyak bakteri yang terjebak di faringnya itu. Nah, bakteri-bakteri inilah yang bisa dimanfaatkan begitu untuk mencari senyawa bioaktif. Ini salah satu penelitian saya waktu disertasi begitu ya. Ditemukan kurang lebih ada 21 genus bakteri dari 16 family yang sudah bisa dikultur atau yang cultivable dari Tunicata. Genus-genus tersebut antara lain dari Acinetobacter, Agrobacterium, Candidatus endoectinasidia, Candidatus endolysoclinum, Endozygomonas, Salomonas, Helicobacter, Pseudophibrio, Staphyia, Pseudomonas, Vibrio, Bacillus, Pausica bacillus, Pinibacillus, Staphylococcus, dan lain sebagainya. Ada Salinicola, Pantoya, dan juga Virgibacillus. Selain untuk manusia, biasanya senyawa-senyawa bioaktif ini juga bermanfaat di bidang perikanan gitu ya, seperti di aquaculture. Bisa untuk probiotik, begitu, biokontrol, atau bisa juga untuk apa namanya ya antibakteri juga bisa sih. Bisa juga untuk enzim. Ya, dia misalnya untuk memperbaiki kualitas air dari suatu wilayah yang sudah sangat tercemar, nah kita bisa manfaatkan enzim dari si bakteri simbion tunicata ini.
eh nah, bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh si tunicata ini atau mungkin invertebrata lainnya ya, mereka itu mengalami intra dan juga interspesies competition. Nah, karena berkompetisi itulah ya bakteri A pengen mempertahankan posisinya gitu, pengen menang daripada yang lain. Nah, mereka mengeluarkan yang namanya chemical molecules atau senyawa-senyawa kimia yang bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri-bakteri yang lain. Nah, senyawa-senyawa inilah yang bisa jadi nantinya menjadi lead molekul untuk pembentukan atau pengembangan obat-obatan sebagai antibiotik ataupun antibakteri. Nah, ini contoh dari um, apa namanya bakteri-bakteri yang sudah kami gunakan gitu ya, kami temukan misalnya dari Vibrio alginoliticus sampai Pseudoaeromonas dan lain sebagainya. Itu memiliki aktivitas antibakteri yang cukup tinggi ya. Ini ada plus 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 dan lain sebagainya ke berbagai jenis bakteri. SPL ini Extended Spectrum Beta-Lactamase E. coli, kemudian BC Bacillus cereus, EC ini ada E. coli, kemudian Micrococcus luteus, ya, dan lain sebagainya. Jadi bakterinya pun sangat potensial gitu. Nah, ini salah satu hasil dari apa namanya disertasi saya gitu ya, senyawa antibakteri yang kami isolasi dari bakteri asosiasi tunicata Pseudoaeromonas rubra TKJD22. Tekniknya sebetulnya ini masih masuk teknik yang sederhana ya, tidak seperti Pak Dewa yang sudah cloning dan lain sebagainya. Waktu itu saya mengerjakannya masih sangat sederhana, pakai teknik apa namanya bioactivity guided purification. Jadi ekstraksi bakteri itu ya kita kultivasi dulu selama beberapa hari, kemudian kita ekstraksi sesuai dengan kurva pertumbuhannya ya di fase stasioner begitu. Setelah kita mendapatkan crude extract, baru nanti dipurifikasi berdasarkan aktivitas antibakterinya. Ketika dia aktif ya, maka akan kita purifikasi lanjut sampai kita menemukan yang namanya pure compound atau senyawa murni begitu. Nah, dari proyek saya dapat satu senyawa namanya isatin. Ini dia bisa menghambat pertumbuhan dari E. coli. Strainnya adalah strain multidrug resistant yang mana memang sudah resisten ke berbagai jenis antibiotik beta lactam ya kayak erythromycin, penicillin dan lain sebagainya. Itu dia udah resisten. Tapi alhamdulillahnya dari isatin ini dia sensitif gitu. Dia bisa dihambat. Nah, isatin ini nggak hanya ditemukan di Pseudoaeromonas rubra, beberapa yang lain gitu ya. Dia tidak hanya menghambat E. coli, dia juga bisa menghambat berbagai macam bakteri dan juga jamur, seperti diantaranya Staphylococcus aureus, kemudian Bacillus subtilis, kemudian Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas vulgaris, dan juga Candida albicans. Nah, gimana hubungannya si isatin ini dengan kehidupan asidiannya begitu? Ternyata isatin itu juga punya peran ekologis. Nah, isatin ini dia melindungi asidian terkait terhadap predatornya gitu. Karena asidian itu kan sesil ya, dia bisa dimakan oleh predatornya. Salah satunya nudibranchs atau kelinci laut. Nah, si Atriolum ini karena dia punya isatin dari si simbionnya itu, dia punya namanya adalah aktivitas sitotoksik. Nah, aktivitas sitotoksik ini akan menghambat nudibranchs untuk memangsa ataupun memakan si Atriolumnya. Tuh, jadi masih win-win gitu ya. Dia berperan secara farmasi dan juga berperan secara ekologis. Nah, kesimpulannya adalah bakteri yang berasosiasi dengan Tunicata ini bisa digunakan atau bisa dianggap sebagai sumber yang potensial atau menjanjikan untuk penemuan senyawa bioaktif baru yang bisa
memungkinkan kita mencari atau mengembangkan obat dari laut begitu ya untuk penelitian lanjutannya. Nah ini penelitian yang sudah pernah saya lakukan ya, tourniquet associated bacteria show great potential for the discovery of antimicrobial compound. Terus di sini itu yang terbaru di 2025 kemarin kita udah sedikit lebih advance ya, kita deteksi gen dari PKS dan NRPS dari tiga kayaknya tiga bakteri paling potensial dari uh, Tunicata gitu, dan hasilnya cukup bagus gitu ya, ketiga-tiganya memiliki gen ini. Jadi bisa kita runut lebih lanjut terkait buat nextnya gitu, bisa di apa ini sih gitu next stepnya. Nah ini tadi ya biosynthetic gene cluster ini kerjaan Pak Dewa banget gitu. Dari Echinacea turbinata ini adalah senyawa yang dihasilkan gitu ya, dan dia punya berbagai macam gene cluster yang bertanggung jawab dalam memproduksi senyawa ini. Nah sebetulnya ini bisa di copy ya dan bisa di cloning untuk diperbanyak di bakteri-bakteri yang kita inginkan, gitu bisa E. coli ataupun yang lain sebagainya. Nah, dengan berbagai banyaknya penemuan-penemuan dari produk bioteknologi laut gitu ya. Tapi kenapa kok tadi dari 574 senyawa yang sudah pernah dilaporkan ya, yang udah dipublish gitu. Bahkan mungkin yang belum tetap terpublish juga banyak gitu ya. Mungkin lebih dari 574. Tapi yang keluar ke market itu baru 6. Nah, di sini ada fenomena bottleneck gitu ya. Kita resource-nya itu potensinya banyak banget. Tapi untuk dia bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan, itu ada berbagai macam step yang harus dilewati. Ada fase-fasenya ya. Kalau kita lihat di gambar ini begitu ya, ini basic research-nya kita masih mencoba untuk mencari potensinya dari si tourniquetnya ataupun bakterinya gitu ya. Oh ini ada nih potensinya sebagai antibakteri. Oh ini ada nih potensinya sebagai anti kanker gitu. Zaman dulu saya S3 gitu ya. Oh ini ada potensinya walaupun kecil, nggak apa-apa, nanti bisa dipurifikasi gitu. Itu adalah salah satu yang apa namanya menguatkan gitu. Nggak apa-apa kecil, yang penting nanti kalau udah jadi pure compound bisa. Jadi apakah itu benar? Ya ada yang benar, ada yang tidak gitu. Kemudian setelah dia jadi pure compound atau senyawa murni, ini untuk bisa masuk tahap preklinis itu ada tahap pengembangan sebelumnya ya. Apalagi kalau mau untuk obat-obat yang misalnya antibiotik yang berhubungan sama manusia, itu pasti prosesnya lebih lama. Di sini di referensi disebutkan kurang lebih membutuhkan waktu 12 tahun dari basic research sampai dia di approve oleh FDA. Itu mungkin kasus yang actinidia atau ET743 tadi begitu. Nah, setelah jadi pure compound, nah ini dia masuk ke tahap praklinis. Nih ya bisa teman-teman lihat warna putih yang awalnya dia temukan itu banyak sekali, tapi tidak semuanya bisa masuk tahap praklinis. Kenapa ya? Bisa aja misalnya toksisitasnya tinggi gitu ya, ya nggak bisa kita masukin buat ke praklinis karena nanti bisa mengganggu metabolisme dari selnya, bisa ngebunuh sel gitu. Kalau toksisitasnya terlalu tinggi begitu. Misalnya kita mau nyari antibiotik nih, udah ketemu senyawa A. Nah, senyawa A telah kita uji toksisitas, uji kompatibilitas dan lain sebagainya. Ternyata dia nggak bisa dilanjut. Oke, dia gugur di sana. Ya, loh. Ya, masih Halo. terdengar. Ya, Oke. iya Oke. dilanjut aja, Bu. Ya, tinggal 2 slide ini. Nah, setelah masuk tahap praklinis, tidak semuanya juga lolos. Yang masuk ke tahap fase 1 clinical trial itu juga hanya sedikit. Selanjutnya di fase klinis 2 dan 3 juga
lebih sedikit lagi gitu karena semakin banyak uji-uji yang dilakukan ya di sini volunteers ataupun yang mau jadi kelinci percobaan dalam tanda kutip ya ini misal puluhan kemudian di ratusan di fase klinis yang ketiga ini harus ribuan gitu baru dia bisa masuk ke FDA review. Nah dari FDA review ini dari hasil uji sebelumnya ya tentunya cocok nggak atau lanjut nggak nih dia baru dia bisa di approve ke fase 4 post approval research and monitoring. Ini kasusnya sama kayak misalnya vaksin gitu yang kalau di Indonesia kemarin ada Gates ya Bill Gates dia ngasih vaksin apa ya saya lupa gitu ke Indonesia gitu dan kita ibaratnya masuk ke fasenya mereka ini. Nah, future prospeknya gimana sih? Menjanjikan nggak sih kalau kita riset di bidang ini? Jawabannya sangat menjanjikan gitu ya. Karena proses pengembangan obat itu masih banyak pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Kalau yang saya sharing ini masih sangat terbatas gitu ya, masih apa ya istilahnya itu bisa dibilang jalur tradisional gitu ya. Kita ekstraksi sumbernya gitu ya, baik bisa dari tuning ataupun bisa dari bakterinya begitu. Kemudian kita purifikasi senyawanya baru kita ujikan. Atau kalau cara yang lebih advance lagi yang Pak Dewa lakukan itu ya bisa dengan deteksi biji sinyal. Bisa melakukannya dengan strategi omics. Tuh. Kemudian feature prospeknya selain karena namanya pharmaceutical ya, jadi saya cerita pharmaceutical. Meskipun kalau riset-riset saya yang lagi recent recent research itu mau ke environmental gitu. Jadi gimana kan marine bioteknologi itu nggak cuma untuk drugs ya produknya, bisa juga untuk bioremediation, kemudian enzim dan lain sebagainya. Nah, invertebrata seperti tuniket ini juga potensinya cukup besar untuk remediasi. Sebagai penghasil enzim, kemarin kita coba untuk whole genome sequencing di bakteri Cytobacillus firmus yang berasosiasi dengan asidian. Ada nggak sih dia biji yang digunakan untuk memproduksi enzim polyethylene terephthalate hidrolase? Oh, ternyata ada gitu. Dan ya cukup bagus gitu ya potensinya tidak hanya di farmasi tapi juga di bidang-bidang yang lain. Nah, selain itu karena ada banyak sekali emerging disease gitu ya, ada banyak sekali bakteri-bakteri yang sudah resisten dan perlunya inovasi dalam pengembangan obat dari laut ini. Mana dia punya apa ya? hmm, Masa depan gitulah ya intinya yang menjanjikan di masa depan gitu. Tidak hanya dari tourniquet yang banyak dilakukan juga itu misalnya dari spong, kemudian dari alga begitu ya. Saya pilih tourniquet karena memang tidak banyak yang melakukan di Indonesia masih istilahnya underexplore gitu. Meskipun tadi saya ceritakan kalau biodiversitasnya itu malah jauh lebih banyak ya dari karang. Tourniquet itu punya 3.000 lebih spesies, 3.500-an. Karang itu kayaknya kalau nggak salah cuma 300-an. Dibandingkan dengan karang, karang hard coral scleractinian itu hasil senyawa bioaktifnya lebih banyak yang diproduksi atau dihasilkan oleh tourniquet ini. Oke, udah selesai. Gitu dulu ya. Ini tourniquet yang kami dokumentasikan dari Bali, dari Tulamben. Ada berbagai macam spesies ya. Ini ada Aplidium, kemudian ada Didemnum dan lain sebagainya. Oh, selain juga pharmaceutical, dia juga bisa sebagai penghasil pigmen. Jadi Oh ya, sangat banyak sekali eh, hal-hal menarik yang bisa dipelajari oleh atau dari makhluk kecil ini. Itu sih.
Saya kira itu saja yang bisa saya sharingkan ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana dan di sini. Begitu saya kembalikan kepada Pak Dewa. Terima kasih banyak. Ya, ya. Terima kasih Bu Diah, ini sharingnya sangat menarik begitu ya untuk saya, terutama eh nickage ini baru untuk saya. Kalau kan saya biasanya bekerja dengan bakteri gitu ya. Seperti yang Bu Diah sampaikan, bakteri itu biasanya yang banyak mereka ini sponge gitu ya, tempat Mm. hidup bakteri gitu. Ini juga gambarnya kalau nggak diinformasikan oleh Bu Dia, saya pikir ini di darat gitu ya, karena ada bunga-bunga seperti ini. Ternyata di laut Bali gitu. Oke, kalau gitu saya persilahkan ya kepada mahasiswa yang ada pertanyaan untuk eh, bertanya gitu ya. Eh, Ayo silakan, bisa tanya apa aja ya, di luar materi kuliah juga bisa gitu. Barangkali ada yang tertarik tentang dunia laut. Dunia laut. Sembari menunggu ini ya, kalau ada pertanyaan, saya ada pertanyaan Bu. Eh, Oh iya. Ini kenapa kan banyak ya biota laut gitu. Eh, Kenapa akhirnya tertarik ke Tunicate gitu? Eh, Apakah memang hanya karena itu belum banyak diteliti gitu ya, atau barangkali ada eh, Pak coincidence Dewa. gitu yang membuat uh, Tunicate ini menarik untuk diteliti gitu. Ya, pertanyaannya luar biasa Pak Dewa. Terima kasih. Jadi sebetulnya ini apa ya, ketidaksengajaan ya, melanjutkan dari disertasi begitu. Karena saya kebagiannya Hmm. tunisnya jadi udah terlanjur terjun itu Oh, kok ya menarik gitu ya. Maksudnya ya tadi under explore itu masih banyak hal-hal yang belum diteliti apalagi kalau kita berbicara terkait diversity-nya ya masih banyak banget yang belum terkulik begitu. Di samping juga peneliti-penelitinya masih sangat sedikit. Taruhlah kalau misalnya Spong gitu ya. Spong itu kan banyak sekali yang sudah melakukan penelitian dengan Spong gitu. Meskipun memang Spong saya akui dia masih juara satu sih kalau di bidang marin farmakologi gitu ya. Banyak sekali obat-obatan ataupun senyawa-senyawa aktif yang berasal dari Spong. Tapi saya sebetulnya juga main Spong sih, Pak. Spong dan toniket oh, ini nggak bisa dipisahkan juga. Bahkan di gambar ini kalau diamati lebih lanjut yang bentuknya tabung-tabung itu adalah ya, Spong. Jadi mereka hmm, sering bersama-sama gitu. Mungkin ada ya, interaksi di sananya begitu. Istilahnya ya, seperti itu. ya, ya. Eh, tapi kesimpulannya yang tadi senyawa aktif itu, apakah ada yang diproduksi oleh Tunicates atau memang eh, kelihatannya eh, bakterial atau Mm-mm. microbial associates-nya lebih ini Mm-mm. sejauh ini? Ya, sejauh ini itu memang masih terlihat abu-abu gitu ya. Apakah dari tuniketnya sendiri atau Eh, dari apa namanya simbionnya. Memang pertama kali ditemukan itu dari tuniketnya. Seperti yang ini, ektenasidin ini diekstraksinya dari Echinacea turbinata. Baru setelah penelitian lanjutan ketemu oh ada similar gene cluster dari si Candidatus endoectinacidia. Tapi hmm, kalau kita lihat di sebelah ini ya Didamnidae, Polyclinidae dan lain sebagainya. Menurut saya ya masih 80%-nya dari si turniketnya. Karena kalau oh, yang misalnya Ectinacidin tadi saya belum pernah baca yang dikomersilkan itu dari bakterinya gitu. Itu. ya. Oh, oh begitu. Tapi dia kalau komersil gitu pasti senyawa aktifnya udah sintesis gitu ya, mengikuti Iya, udah sintetis. apa namanya bentuk Sintesis dari. bener. Hmm. Dia Kalau cuma saat ini kalau boleh tahu mengerjakan apa ya Bu dia? Apa aja gitu? Biasanya oh kan saya dosen itu punya beberapa interest gitu.
Saya masih mengerjakan enzim, terus masih ke bioremediasi. Tadi yang mikroplastik itu mencari enzim polyethylene tereftalat hidrolase, terus masih nyari, karena saya di perikanan ya Pak ya, jadi Hmm. lebih ngarahnya ke perikanan juga. Misalnya antibakteri, tapi antibakterinya untuk yang bakteri-bakteri patogen penyebab penyakit udang, penyakit ikan gitu, misalnya Vibrio gitu-gitu, atau Pseudomonas Oh, ya, oke. antifibriosis Hmm. gitu-gitu. Terus probiotik gitu itu juga masih jadi objek kajian. Kalau yang di manusia-manusia masih belum jalan lagi sih se- 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 sejauh ini. Oke, Gitu. oke, ya, ya. Eh, nah, ini bagus sekali nih. Kayaknya ada pertanyaan dari mahasiswa. Ini dari Adri Firmansyah Solihin. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan saya Adri Firmansyah dari Biologi. Saya ingin bertanya, jadi Indonesia itu biodiversitasnya sangat tinggi dan banyak potensi yang bisa didapatkan dari lautan. Bagaimana cara bioprospeksi senyawa atau metabolit sekunder tertentu dengan melimpahnya biodiversitas yang ada? Bagaimana caranya agar para peneliti untuk mendapatkan senyawa atau metabolit sekunder yang dibutuhkan saja tanpa meneliti semua senyawa? Lalu, apakah jika telah ditemukan senyawa atau metabolit sekunder yang diinginkan, apakah ada tantangan jika masuk ke industri? Lalu, apakah saat ini sudah ada contoh senyawa metabolit sekunder tertentu yang sudah diindustrialisasi? Wah, ini pertanyaannya ada empat, Bu. Ada Banyak di banget kolom ya, chat ya. Iya. Ini luar soalnya apa biasa. ya? Ini tuh mata kuliah pilihan dan Mm-mm. ini baru pertemuan kedua gitu. Jadi pertemuan pertama kemarin Mm-mm. pendahuluan. Jadi Mm-mm. beberapa mahasiswa ada yang masih sit in gitu kan. Awal Mm-mm. bulan depan mereka akan memutuskan apakah mereka akan ngambil atau di drop gitu. Jadi sebagian Mm-mm. besar masih penasaran nih tentang apa sih ini topiknya. Oh iya, Ya, mangga Bu, luar biasa coba di ya. ini. Ya, sebentar ya Pak. Laptop saya kok Ya, mau mati. Bentar-bentar. Saya mau oh iya, ngecas iya, dulu. iya, oke. Bentar. Eh, saya tuh nggak di ruangan saya karena ada perbaikan AC. Terus tadi ada suara-suara tidak menyenangkan dan saya mengungsi, tapi tidak membawa charger. Baiklah, semoga ini cukup ya sampai setengah tiga. Tadi pertanyaannya sangat-sangat kompleks sekali dan sangat menarik sekali ya. Indonesia itu sangat kaya, bener banget. Apalagi lautnya ya, apalagi kita negara maritim punya coastline yang sangat luas. Laut kita juga sangat banyak ya, kalau teman-teman ikut ekspedisinya Ocean X, ikut baca maksudnya, bukan ikut ekspedisinya, itu ada penemuan-penemuan baru marine mammals itu ya dari Selat Makassar di laut dalam situ, dan juga di sini juga ada banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari untuk makan, of course ya, makan itu ada ikan, kemudian ada krustasea, kemudian ada bivalve, moluska, cumi-cumi dan lain sebagainya, itu pasti ya. Tapi di balik yang non komersial ini, non economically important, itu ada yang namanya sumber senyawa bioaktif gitu. Tidak banyak diperhatikan, tapi dia punya value lebih kalau kita tahu gimana cara untuk mengambilnya. Toolsnya apa ya ini? Toolsnya marine bioteknologi ini ya. Kita bisa namanya bioprospeksi gitu. Bioprospeksi senyawa-senyawa bioaktif dari misalnya rumput laut ataupun dari mangrove ya, mangrove itu juga banyak banget bioaktifnya gitu. Terus dari invertebrata. Nah, tadi menarik pertanyaannya adalah gimana kita bisa apa namanya menganalisis suatu senyawa bioaktif itu tanpa mempelajari semuanya gitu ya. Sebetulnya mungkin maksudnya di sini adalah targeted molecules gitu ya. Kita perlu baca dulu literaturnya dulu. Percuma ya kalau kita punya banyak resource, punya kita rich in biodiversity, tapi kita nggak mau baca gitu kan. Sama aja yang baca nanti orang luar, yang nemuin orang luar gitu. Kita fokus dulu nih mau masih mecahin masalah apa. Kita mau cari apa gitu. Misalnya cari anti kanker gitu. Nah, anti kanker
kebanyakan ditemukan oleh di organisme apa begitu. Kita balik cara berpikirnya ke molekulnya dulu yang mau dicari gitu. Nah, molekul ini itu ditemukannya di organisme apa. Nah, baru kita ublek-ublek organismenya. Misalnya tadi kayak anti kanker kan asidia 64% sebagai anti kanker. Kita bisa ublek-ublek si asidiannya ini gitu. Tapi kalau misalnya itu kan cara yang konvensional ya. Cara yang enggak konvensionalnya itu bisa kita cari melalui gene clusternya gitu. Itu juga kita bisa misalnya kita punya bakteri apa gitu ya, kita cari di gene bank gitu. Kita download whole genomnya baru kita analisis di tools yang apa namanya relevan misalnya di anti-smash. Nah, kita bisa lihat oh di situ ada apa namanya potensi sebagai penghasil senyawa A, B, C, D, E gitu-gitu. Balik lagi sih kita perlu untuk membaca gitu ya. Dan kan ini tadi masih pertemuan kedua kan. Pasti nanti terus-terusnya Pak Dewa punya banyak sekali materi-materi menarik yang bisa disampaikan ke teman-teman semuanya gitu. Gimana sih caranya untuk mengekstraksi compoundnya gitu. Baru nanti gimana caranya buat menguji compoundnya gitu. Intinya kalau kita mau cari misalnya tadi target kita anti kanker, kita udah dapat apa namanya target mikrobiomanya atau target organismenya. Langkah selanjutnya di risetnya itu ya kita bisa mengekstraksinya. Baru kita analisis dari hasil ekstraksinya, misalnya kita LCMS gitu kan, kita baca tuh semua berat molekul yang ada di crude extract itu gitu. Kira-kira dia punya senyawa apa aja di sana. Tapi kalau untuk masuk ke industri ini beda term lagi ya. Tadi saya udah menampilkan yang slide ini yang di terakhir itu. Ini. Nah, ini dari yang kita mau nargetin misalnya anti kanker, terus kita udah ngambil asid DNA, terus kita udah ekstraksi, terus kita udah LCMS gitu ya. Kita dapat beberapa puluh senyawa di sana. Itu masih di fase basic research ini. Kita perlu tahu toksisitasnya juga dan lain sebagainya gitu. Baru setelah kita nge-match-kan itu gitu ya, misalnya potensinya bagus, toksiknya rendah dan lain sebagainya sesuai dengan persyaratan kandidat obat yang kita mau gitu. Baru kita masuk ke sini gitu, ke drug discovery-nya, pengembangan obatnya. Nah, kalau dia udah jadi calon obat, baru dia masuk ke fase praklinis. Praklinisnya ini nanti diuji cobakan misalnya ke masjid gitu. Gimana sih responnya kalau udah kita kasih obat yang kita desain gitu. Apakah bagus atau tidak? Kalau bagus buat masuk ke tahap selanjutnya, fase klinis 1, fase klinis 2, dan fase klinis 3. Tentunya dengan volunteers yang semakin banyak. Baru setelah itu ada review dari pihak terkait ya. Kalau di Indonesia mungkin BPOM, karena ini contohnya di Amerika jadi dari FDA. Itu baru dia bisa dipasarkan. Kalau yang generally bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, itu dia butuh sekitar 12 tahun dari basic research sampai di approve oleh FDA gitu. Nah, pertanyaan menarik selanjutnya adalah ada nggak sih yang udah masuk market? Ada. Tadi di sini jawabannya kurang lebih ada eh, ini. Ini kan 572 bioaktif compound. Nah, yang udah masuk market itu di mana ya? Yang 6 itu kah? Iya, yang 6 mana ya? Oh, mana ya? Lupa. 6 per Lupa 500. slide-nya. 1% berarti ya. Iya, dikit ya memang hanya 1% karena memang prosesnya sangat lama. Bahkan kalau mau dipikir-pikir kalau risetnya dibandingin sama yang herbal ini ya, fitofarmaka itu kayaknya lebih mudah dari fitofarmaka gitu loh daripada obat-obat yang dari laut. Apalagi kalau targetnya untuk human ya, untuk manusia itu pasti step-stepnya lebih tinggi lagi gitu. Ada ya, tapi kok slide-nya ketinggalan. Ya, Kayaknya saya masukin. Ada 6 dari 572 yang ya. sudah beredar.
Ya, jadi itu ya, Adri, masuk ke bukan ke ya masuk ke industri kan basisnya produk ya. Jadi yang bisa jadi produk untuk diperdagangkan itu memang sulit gitu, apalagi khususnya untuk manusia. Jadi pertimbangannya banyak gitu. Berapa konsentrasi yang aktif gitu ya. Pada konsentrasi aktif itu apakah dia toksik atau enggak kepada si manusia itu gitu ya. Mm, bener. Terus itu ada farmakokimianya, ada farmakokinetiknya, terus efek jangka pendek, efek samping jangka panjang, terus terhadap lingkungan itu banyak gitu ya. Makanya dia eh, bertahun-tahun ya. Iya, betul. Ah, Ini perbandingannya Pak Dewa tadi ke slide ya. Ini kalau baru di Tunikata baru 6, tapi kalau yang sponges itu udah banyak banget, tadi 37. hmm, Ini ya, dari yang juga ya, banyak. Jadi sponges ya memang dia tadi bilang dewanya ya, ya. Marin drugs. Oke, makasih Bu Dia atas jawabannya. Makasih juga Adri pertanyaannya. Barangkali ada lagi pertanyaan, silakan. Sembari menunggu pertanyaan, saya ada pertanyaan juga nih. Ini Bu terkait yang tadi senyawa yang diisolasi isatin itu. Eh, Kan dia Suaranya aktif ya, putus-putus. aktif. Oh iya, sekarang masih putus-putus. Enggak, Oh iya, eh isatin itu tadi kan aktif ya terhadap apa multi drugs poli. resisten. Iya. Nah, berarti kan secara tidak langsung dia ini ya eh, aktif gitu. Nah, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah waktu ditemukan itu dia senyawa baru begitu? Yang kedua adalah eh, apa ya? Apakah penelitian terhadap senyawa ini dilanjutkan gitu? Eh, ya, itu. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Dewa. Apakah dia baru? Tidak, waktu itu pas ditemukan ternyata dia bukan novel gitu ya. Jadi dia sudah pernah ditemukan. Saya lupa di mana ya. Ada gitulah, udah pernah ditemukan sebelumnya gitu dari si Satin ini. Kemudian apakah dilanjutkan? Ini menarik pertanyaannya. Sebetulnya Maksudnya kan dia kalau iya, aktif biasanya kalau banyaknya ya kalau di natural product ya heeh, aktif tapi dia apa toksik gitu ya udah heeh, nggak heeh, dilanjutin gitu kan heeh, makanya tapi kan di sini toksik nggak tahu tadi dibahas atau enggak heeh. makanya penasaran apa efek Iya, lainnya gitu. Hmm. jujur pengen banget ngelanjutin, tapi dilalah tuh waktu itu ya Mas. Saya tuh dapatnya cuma dikit yang pas saya pulang dari Jerman itu saya dapatnya cuma sisa nggak ada 1 miligram gitu loh 0, sekian gitu. Jadi Eh, kalau mau dilanjut itu nggak bisa gitu. Jadi sampai sekarang masih saya simpen aja tuh. Belum saya lanjutin apa-apa. eh, Belum bisa ini Bu mungkin diapa-apain. bisa apa bisa minta ini company di Cina untuk sintesis ini. Oh iya, bisa ya. Iya, bisa ada. Nanti nanti Namanya mereka apa tuh? buat, waduh nggak tahu ada pokoknya semacam pasar sintetik gitu. Oh, Tinggal gambar strukturnya nanti akan kelihatan company-company yang tertarik gitu kan. Nanti mereka akan kirim quotation. Kalau ada 10 company yang hmm, tertarik, dia bakal kirim quotation. Terus ya udah terserah Bu, dia mau ngambil berapa gitu kan. oh gitu. Iya, saya juga penasaran ini. Kan ini Mm-mm. termasuk simple ya, tapi Iya, mungkin agak sulit larut air ya karena ada benzennya di sini. Cuma ya bisa aja dia cukup gitu iya, kelarutan tadi bener. gitu ya Belum situasi. sempat diuji sitotoksisitasnya, Hmm. apa namanya, availabilitasnya dan lain sebagainya belum sempat karena memang pulang dari Jerman itu udah nggak ada yang bisa dikerjain gitu, sedih banget deh Iya iya kalau benar bisa sih. dilanjut. Iya iya. Karena kalau kita Hmm. mau scale up lagi kan tetap harus dipurifikasi lagi kan. Ya harus Sedangkan nyari di lagi di sini, laut gitu ya. ya di sini kan alatnya nggak ada Iya 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 iya. begitu mas. Eh, ini ya oke. Ada lagi yang ingin bertanya barangkali? Langsung aja ya bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat ya. Masih ada satu lagi saya soalnya nih. Nah tadi ada yang di bagian terakhir katanya kan apa
dapat yang aktif gitu terus ini terus dapat dideteksi BGC-nya juga gitu. Oh, itu ceritanya gimana ya buat dia? Ini Iya, ini uh, awalnya seperti apa gitu, akhirnya apa uh, dapat nih indikasi bahwa ini nih uh, ini gene adalah clusternya si gitu. Echinacea. Ini Mm. ceritanya si Echinacea turbinata gitu ya. Waktu itu mungkin bentuknya kan kayak gini ya, tuniketnya. Sebetulnya Mas Dewa ini sedikit cerita ya, kalau yang Echinacea ini dia itu bener-bener apa ya, melimpah gitu loh di Amerika gitu. Waktu saya di North Carolina, itu bahkan di apa, harbor gitu. Harbor kayak apa? Pelabuhan. Itu dia Pelabuhan. nempel-nempel banyak banget, dia itu falling organism dan bener-bener apa ya? Bisa dibilang dalam tanda kutip gak payu gitu loh. Gak payu bahasa Jawa banget. Iya, iya. Nggak ini, nggak termanfaatkan gitu. Padahal kan Ah, dia udah masuk market gitu ya. Nah, ternyata dia itu cuman dimanfaatkan di awal aja buat nyari strukturnya aja seperti yang tadi Pak Dewa sampaikan gitu ya, si struktur si ET743 ini untuk selanjutnya disintesis gitu. Nah, dia ketahuan punya BGC-nya itu mungkin ya, ini saya juga agak-agak lupa ceritanya. Mungkin karena dari whole genome sequencing-nya, terus habis itu ketahuan macam-macam ini sih ya, ETOA3 dan lain sebagainya itu yang bertanggung jawab untuk membentuk berbagai macam struktur kimia yang ada di sini. Nah, oh, kemudian dari bakteri simbionnya si Actinidia turbinata ini, itu pas bakterinya yang apa Candida Candida itu tadi Candida apa sih lupa ini Candidatus endoactinaceae fermentasi itu pas dia di whole genome juga dia punya ini juga BGC yang sama dengan ini yang menghasilkan actinidae jadi match oh, gitu iya, iya, iya. match Oh, sehingga diasumsikan ET743 ini masih mungkin sih sebetulnya mungkin dihasilkan oleh simbionnya. Tapi iya. untuk masuk ke industrinya ternyata dia nggak di scale up dari keduanya, nggak diambil dari si apa namanya tunikatanya juga nggak diambil dari bakterinya, tapi di Mm. sintesis gitu loh ceritanya. Iya, iya. Mm. Soalnya mengembang biakan ini atau bakterinya mungkin lebih mahal daripada Iya sintesis, betul makanya. betul betul. Karena sintesis lebih mudah ya. Ya, oke. Walaupun sebetulnya strukturnya Uh, sangat rumit sih. uh, oke, terima kasih Bu Dia. Ini ada satu lagi nih pertanyaan dari Zafira Mutiara Putri. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Zafira dari Biologi. Izin bertanya Ibu, pada slide dijelaskan bahwa beberapa senyawa bioaktif dari tunikata tersebut berasal dari mikroorganisme simbionnya. Selain pendekatan isolasi mikroba dan analisis metagenom, apakah terdapat metode lain yang dapat digunakan untuk memastikan apakah metabolit tersebut diproduksi oleh sel tunikata itu sendiri atau oleh mikroorganisme simbionnya? Terima kasih sebelumnya, Ibu. Iya, sama-sama. Tanyanya susah-susah ya kalau mahasiswa ITB tuh. Iya, Kak. Oh iya. Ya, 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 ya. Terima kasih pertanyaannya. Jujur, sejauh yang saya ketahui, itu kalau kita kan ada yang cultivable sama uncultivable ya, si bakterianya gitu, bakteri simbionnya. Ini untuk semua host dan apa namanya simbion. Jadi tidak hanya di tunikata, misalnya di Jepang pun ada yang dia bisa dikultur dan ada juga yang dia tidak bisa dikultur gitu. Nah, apa namanya pendekatan yang bisa dilakukan sejauh yang saya ketahui gitu ya mungkin nanti kalau Pak Dewa ada insight terbaru gitu saya masih tahunya dua ya yang dikultur secara tradisional ataupun di apa ya dilakukan isolasi begitu dan yang bisa di metagenom gitu saya kira sih baru itu saja ya dan yang sintesis itu kan hanya bisa dilakukan kalau kita punya
udah ada strukturnya tuh. Tapi kalau baru awal mendeteksi, oh ini ada senyawanya apa enggak, saya kira baru di dua itu. Bahkan metagenom, misalnya kita ke metabarcoding itu kita baru tahu spesiesnya apa aja, baru kita bisa ngecek, oh ini spesies ini kayaknya potensial deh dari data yang ada di GenBank gitu. Misalnya nggak ada data yang di GenBank pun kita nggak bisa ngasih kesimpulan ini potensial apa enggak. Mau nggak mau kita balik lagi ke kultur gitu. Kayaknya gold standarnya masih kultur ya, belum ke arah yang metagenomnya begitu. Kecuali kalau misalnya data-datanya di Genbank itu sudah komplit dan tersedia. Itu menurut saya. Oke, makasih Bu Dia. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya ya. Jadi metabolit itu pada dasarnya dia dibuat oleh protein biosintesis gitu ya. Yang mana protein biosintesisnya itu dikode oleh gen gitu ya. Gen dari organisme atau mikroorganisme tertentu. Nah, biasanya kalau kita ambil sampel gitu ya, misalnya tunicates dari laut, itu sulit sekali memisahkan bakteri yang ada di tunicates itu dan si tunicates itu gitu ya. Jadi biasanya apa yang diambil dari laut itu langsung diekstraksi gitu ya, tanpa Mm-mm. memilah senyawanya itu dari mana gitu. Apakah dari organisme yang kita ambil atau dari associate Mm. mikroorganisme gitu. Eh, nah, kalau misalnya kita sudah dapat gitu ya isolasi terus dapat senyawa yang menarik untuk mencari tahu dia itu diproduksi oleh siapa. eh, Sepengetahuan saya itu kembali lagi ke ada dua caranya. Yang pertama kita kultur bakteri yang ada di tunicates itu gitu ya. Tapi masalahnya tidak semua bakteri mau dikulturkan, ya kan? Eh, Cara yang kedua adalah kita nggak kultur, kita cuma ambil genomnya dari si atau metagenom ya dari bakteri associates dan si tunicates. Terus kita lihat gene clusternya itu kira-kira ada di mana gitu. Jadi kalau dari bakteri ya kemungkinan besar diproduksi oleh associate gitu. Kalau dari tunicates berarti oleh tunicates gitu. Itu kan masih apa namanya masih indikasi gitu ya untuk memang 100% proof of principle. Biasanya bakteri yang bertanggung jawab itu dikulturkan terus dibuktikan lagi apakah dia bisa memproduksi. Kalau dia tidak mau tumbuh atau tidak mau memproduksi, maka gene clusternya itu akan diklon ke bakteri yang bisa tumbuh di lab gitu. Misalnya E. coli atau jamur gitu ya. Itu sih tambahan dari saya. Baik, apakah ada lagi pertanyaan? Makasih ya Zafira pertanyaannya. Eh, oh ini ada pertanyaan lagi. Oke, ada satu lagi nih. Eh, Dari Audrey Ahzab. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya Audrey dari Teknik Biomedis. Izin bertanya, Bu, dibandingkan bidang kelautan lain atau mungkin bidang riset lain secara umum, apakah ada tantangan-tantangan spesifik yang Ibu hadapi saat bekerja dengan tunicata atau tunicates? Terima kasih sebelumnya, Bu. Oh iya, terima kasih Silakan, Bu Daya. pertanyaannya. Ibu dia. Ya, eh, terima kasih Audrey, pertanyaannya menarik sekali ya. Tantangan pasti ada di lapangan ataupun di dalam laboratorium. Tadi karena kita juga tadi udah banyak membahas ya, tidak semua bakteri yang ada di inang itu bisa dikultur gitu ya. Nah, itu tantangan pertamanya adalah kalau di lab gitu ya. Tadi tidak semuanya bisa kita kultur gitu. Jadi kita dapatnya ya itu-itu aja dan itu-itu aja. Makanya tadi kalau di slide saya biasanya itu yang biasa ke kultur atau ke isolasi adalah golongan Bacillus, Pseudomonas, gitu-gitu, Vibrio gitu-gitu. Karena mungkin yang unik-unik lain itu ya dia tidak bisa dikultur dengan SOP laboratorium standar gitu. Kemudian yang kedua, tantangan karena ini kan kita harus diving ya. Tantangan di lapangan itu cukup besar. eh
Ya, sebanding dengan tadi kalau kita perhatikan di slide depan itu senyawa dari laut itu unik karena ada banyak variasi lingkungan di sana, ada salinitas, ada kualitas air dan lain sebagainya. Tapi buat kita dapat hostnya atau bioresource-nya, kita perlu masuk ke dalam lautan itu sendiri yang mana itu pasti butuh skill diving yang luar yang baik gitu. Apalagi si tuniket ini kadang dia mirip begitu dengan sponge, agak susah untuk dibedakan dan kadangkala kalau tidak jeli bisa salah mengambil sampel gitu. Jadi secara teknis sih di lapangan juga ada tantangannya sendiri, di dalam web juga selain dia tadi kulturnya agak susah ya, bukan agak susah sih sebetulnya ya mudah-mudah aja, cuman kalau kita identifikasi kebanyakan kita dapatnya itu saja. Misalnya kalau kita metabar coding gitu ya dari si apa namanya simbionnya, kita taruhlah kita punya 30 gitu spesies bakteri yang ada di host atau di niket A. Tapi setelah kita isolasi ternyata kita cuma dapat 10 isolat gitu. Nah, itu kan perbedaan yang cukup signifikan ya. 20-nya kemana ya? 20-nya nggak bisa kita isolasi gitu. Gitu. Kemudian ada juga tantangan lain kalau kerja sama bakteri pasti tahu lah ya kontaminasi itu sangat sering juga terjadi. Kita maunya kultur bakteri A gitu ya. Terus ternyata yang tumbuh yang lain yang B itu juga sering sekali. Terus kalau pas misalnya udah masuk ke tahap purifikasi senyawa ya, ini udah kita ekstraksi, tantangan lainnya adalah jumlah dari senyawa aktif yang kita dapatkan, senyawa murninya. Saya pernah sekali waktu itu pas di Jerman, pas di lab itu, saya gagal loh. Jadi saya mau ekstraksi dari salinicola atau apa ya, saya lupa. Kayaknya itu deh. Terus jumlah crude ekstrak saya tuh nggak cukup buat sampai ke pure ekstrak. Jadi sampai titik terakhir gitu dia belum murni gitu. Sehingga akhirnya ya perlu diulang lagi gitu ya. Perlu jumlah yang banyak kalau apa namanya mau dipurifikasi dengan metode yang tadi, bioassay guided purification. Kalau yang cloning mungkin akan lebih ini ya, kan udah targeted gitu senyawanya gitu. Jadi udah murni. Ya nggak sih dapatnya atau tetap perlu purifikasi gitu. Ya, gitulah Tetap, intinya. tetap perlu verifikasi. Oh, tetap purifikasi juga. Iya. Kalau Oh cloning iya. masalahnya udah cloning berhasil, Mm-mm. bakteri inangnya ini nggak mau produksi atau nggak mampu memproduksi sinyalnya. Gennya ada yang kurang gitu. Oh gitu. Jadi Ya ada ada plus minusnya ya metabolit apa masing-masing. prekursornya yang kurang gitu. Ya, Oh, alah. Ya sama aja, tricky juga ya kalau kita main ke senyawa itu, tapi seru kok. Seru ya, Pak? ya seru. Em, tapi enaknya dilakuin di Jerman ya. Apa-apa Tapi ada. ya apalagi di Undip. Ya. Hmm. Oke, kurang lebih demikian ya, Safira. Ya. Makasih pertanyaannya. Silakan barangkali yang masih ada pertanyaan lagi. Oke, ya sepertinya tidak ada lagi nih apa eh, pertanyaan lagi. Ini dari Audrey ya. Makasih katanya jawabannya Bu Dia. Saya Iya. juga dan kami mengucapkan terima kasih atas sharing ini ya Bu. Ini apa banyak ilmu baru gitu dan bisa sharing-sharing pengalaman juga. Semoga bisa ini ya apa ada topik lagi gitu untuk tahun depan. Amin. Satu Semoga jam kita session bisa ya, 1,5 jam berkolaborasi. session. Oh iya, mungkin ada mata kuliah terkait molekuler kelautan juga saya dengan senang hati gitu mengisi biar Siap. sharing gitu ya. Ya. Em, itu aja sih dari saya mungkin eh, dari Bu Dia ada yang ingin ini disampaikan. Ya, terima kasih banyak Pak Dewa yang sudah mengundang saya ya. Jujur saya udah lama sekali nggak membahas ini, walaupun di setiap semester ada mata kuliah bioteknologi.
Kalau di tempat saya namanya bioteknologi akuatik, nyesuaiin sama nama departemennya sumber daya akuatik. Oh Jadi iya, nggak terbatas di apa namanya laut aja, kita juga ke fresh waternya gitu. air. Mm-mm, gitu ya, mangrove dan lain sebagainya gitu. Seru sekali sih bisa sharing sama teman-teman semua, sama Pak Dewa juga. Kita udah lama nggak ngobrol ya, kita ketemu lagi di sini. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan di sesi sharing pada siang hari ini. Terima Oke, kasih. terima kasih. Bu Dia, Bu, ya Bu Dia, ini izin. Jadi kita masih ada bakal lanjut nih mungkin sekitar 10-15 menit untuk bahas tugas. Jadi eh, Tugas. ya udah Saya bisa izin live live nih kalau aja gitu. ya. Ya, makasih ya Bu Oke, Dia. terima kasih. Oke, itu ya kuliah tamunya. Hmm, Menarik, saya juga baru pertama kali dapat materi ini. Eh, ya Adri, makasih ini apa namanya nama-namanya nanti saya masukkan ke si Excel. Terus oke, sekarang saya share nih. Ada 11 orang, 11 orang ini udah yakin udah tahu apakah bakal ngambil atau belum. Jaga-jaga aja, siap saya. Oh ya, Windows. Hmm. Oke, layar saya bisa kelihatan ya. Siapa yang belum ada kelompok ini? Kemarin yang menghubungi saya cuma dua, cuma Adri dan Alnair. Yang lain udah ada kelompok atau belum membutuhkan kelompok. Oke, aman ya sepertinya ya. Oh, ini ada chat. Oh, dia ya. Oke, bentar. Saya masukkan ke kelompok satu ya. Iya, nih. Eh, kamu NIM-nya berapa dia? Halo? Oh, ini. Naura belum ada, oke. Oh, ini dia NIM-nya ya. Naura saya masukkan ke kelompok dua ya. Naura, kelompok dua, oke. Terus, ada dia Naura. Pertanyaan Amira nih. Oh, untuk yang namanya belum masuk kelompok satu atau dua dan tidak sit in. Maksudnya gimana Amira? Coba kamu bisa ini nggak bisa bisa aktifkan mikrofon nggak? Halo Amira. Eh, Amira, apakah masih di sana? Masih Pak. Oh iya, iya Amira. Maksudnya bagaimana ini? Dia, Eh, Mama saya belum ada di kelompok satu atau dua, tapi saya nggak sit in Pak. Saya udah masuk ke SIM. oh gitu. Masa sih Amira nggak ada ya? Oh, oke. Ya udah, saya masukin sekarang nih. Eh, kamu masuk kelompok satu ya? Oke. Terus, oh, dia udah Sabrina.
Ya, Sabrina saya masuk kelompok 2. Terus yang dari Muhammad Revanda ini ada berapa orang? 5 orang kah? Halo Muhammad Revanda. Oh iya, oke. 5 orang ya. Ya, saya masukkan nih sekarang. Muhammad Revanda kelompok 1. Terus Bani Umay kelompok 2. Wayan Mahes kelompok 1. Banyak juga nih orangnya. Bintang Naraya kelompok 2. Alessandro kelompok 1. Oke, udah ya. 5 orang dari Muhammad Revanda. Terus Sabrina Citra Aisyah. Eh, tadi bukannya udah ya terkait ini list mahasiswa sit-in hari ini? Oh, 12 orang kan ya? Oh, ada samaan 1 ya? Iya, Sabrina. Oke, oke, berarti semua udah dapat kelompok ya? Em, oke, kelompok 1. Siapa ketuanya nih? Kelompok 1 apakah sudah menentukan ketuanya? Ada Joseph Adrison, Irena Mikhael, Fiskanaku, Audrey, Safira, Nikita, Alifa, Yabila, Naila, Muhammad Nifzal, Adri, Dia, Amira, Muhammad Revanda, Iwayan, dan Alessandro. Ayo, ketua kelompok 1 udah pernah bertemu belum kalian nih? Ayo kelompok 1, mikrofonnya coba diaktifin dulu. Yang kelompok 2, kalau kelompok 2 udah ada ketuanya belum? Ya udah, kelompok 1 topiknya udah apa eh, review yang mau dibahas, opsinya apa? Eh, tugasnya 2 kan ya? Eh, ya siapa nih yang juru bicara kelompok 1? Atau kelompok 1 siapa aja lah? Punten Pak, izin. Iya, Adri. Ya, jadi saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini Oh iya. kami udah nyari-nyari jurnal juga. Jadi kami Oh,
mau melihat ini Pak, anti kanker Pak. Jadi dari senyawa tertentu dari apa namanya, dari laut dalam nanti dicari anti kankernya, senyawa anti kankernya. Tapi kamu udah punya jurnalnya belum yang mau kelompok satu presentasikan? Kan butuh 2 jurnal tuh. Dari 2 jurnal itu saya akan pilih satu gitu untuk kalian presentasikan. Udah belum? Jadi di sini tuh kita ada jurnal yang anti kanker sama ada jurnal yang enzim ekstremozim Pak. Oh, oh ya sudah boleh. Coba Adri tolong kamu kirim ya eh, jurnalnya ke saya. Judulnya juga boleh judulnya aja. 2 itu ya. Oh ya ini satu udah saya terima. Satu lagi. Ini satu. Satu lagi. Ini satu lagi. Kalau ya open and browse. Udah Pak, udah terkirim tidak ya dua-duanya? Oh yang satu udah, yang kedua juga udah. Oh ini. Oh iya oke. Wah bagus bagus ini pilihannya. Nanti saya kabari segera ya. Oh, kelompok satu dapat yang mana. Oke. Oke, terima kasih Audrey kelompok satu. Adri kelompok satu. Kamu eh, apa namanya? Emang ketuanya udah ada belum? Kalau belum ada, kamu berkenan nggak jadi ketua? Eh, Boleh deh Pak. Oh ya udah, oke. Nah, itu ya. Jadi ketuanya Adri. Nanti saya hubungi ke Adri. Oke, terima kasih. Kelompok dua, siapa nih juru bicaranya? Atau siapa aja yang dari kelompok dua? Mungkin Pak itu link yang PDF. Oh iya ya, oke oke. Ayo kelompok dua. Kelompok dua tidak ada. Oh ini ada chat dari Vania. Maksudnya nama belum masuk. Belum masuk apa? Kelompok atau CX? Vania Amanda. Oh iya, Vania Amanda masuk di ini ya kelompok dua ya. Oh, CX juga oke. Vania Amanda, saya butuh NIM kamu. Oke. Ya kelompok dua gimana? Udah ada belum? Untuk kelompok dua, kalau misalnya belum ada, saya tunggu jam 17 ya, jam 5 sore hari ini oleh ketua kelompok nanti menghubungi saya untuk menginformasikan 2 jurnal review
yang kalian terencana akan bahas gitu. Nanti saya akan pilih salah satu dari itu, gitu ya. Oh ini Bapak udah permisi, dari. itu, itu jurnal dari kelompok 2. Oh iya. Kamu Syarah ketuanya. Kalau belum ada ini, kamu berkenan jadi ketuanya nggak, Syarah? Ya Pak, gak apa-apa. Oke, ya makasih. Oke kalau gitu, terima kasih kelompok 1, kelompok 2. Nanti saya pilih satu di antara opsi yang kalian kasih ini ya. Oh, saya kira hari ini demikian ya. Atau barangkali ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, maka kelas hari ini saya tutup. Terima kasih semuanya, kelompok 1 dan kelompok 2. Semoga lancar. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup ya, ini meetingnya. Baik, terima kasih Pak.